Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang memberikan kenikmatan hidup kepada kita setelah kita menikmati nikmat tidur, dan kita akan kembali kepadanya. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Rahmatan lil Alamin, dan juga para pendengar, para pemirsa dan juga yang mengikuti kajian di kesempatan pagi yang mulia ini dengan berbagai media yang ada, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama sekali, hati kita meyakini bahawa seluruh nikmat datang dari Allah. Yang kedua, kita senantiasa memuji dan memuja Allah dengan keagungan dan kebesarannya, bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Lisan yang tidak pernah bosan dan berhenti dari berzikir dalam setiap kondisi dan keadaan. Kemudian kesempatan umur dan fisik yang sehat, anggota badan yang masih lengkap dan sempurna, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kegiatan yang pertama di pagi hari ini, kita langkahkan kaki kita, kita bangun dari tidur, mempersiapkan diri, melangkahkan kaki ke rumah Allah untuk meraih rahmat dan keampunan Allah, sebagaimana di dalam hadis, man shallal fajra fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia di dalam pengawasan, penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah hakikat syukur. Hakikat syukur mencakup 3 perkara. Pertama, keyakinan di hati bahawa seluruh nikmat datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali datang dari Allah. Yang kedua, lisan yang senantiasa berzikir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, liyazal lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaklah senantiasa lisanmu berzikir kepada Allah. Kemudian melakukan ibadah, ya, sebagai bentuk kesyukuran yang nyata. I'malu ala Daud syukra, wahai keluarga Daud, beramallah. Sebagai apa? Sebagai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita senantiasa hiasi, ya, kita sempurnakan berbagai keadaan dan kondisi kita. Kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup, maka mari kita memperbanyak salawat pada Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, Masjid Rahmatan lil Alamin. Masyaallah, ini misi utama diutusnya Rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga insyaallah yang masuk ke masjid ini insyaallah mendapatkan rahmat. Maka begitu kita masuk di pintu masjid, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmat-Mu. Dan insyaallah kita semua menjadi orang yang memiliki rahmah, berkasih sayang, ya, dengan sesama kaum muslimin, dan berusaha untuk menjadi orang yang terbaik, mencintai kebaikan
bagi saudara kita sebagaimana mencintai hal itu untuk diri kita. Itulah hakikat berkasih sayang sama kaum muslimin. Jemaah dimiliki Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya jangan lupa di antara zikir pagi yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini ada kaitannya dengan pembahasan kita pada kesempatan pagi yang mulia ini, yaitu keagungan ilmu agama. Maka jangan lupa sebelum kita lanjutkan kajian ini, mumpung masih di pagi hari ya, sebelum terbit matahari, memohon kepada Allah 3 perkara. Insyaallah jemaah hafal semua biidznillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbala. Setiap pagi Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan doa tersebut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizqan tayyiban, rezeki yang tayyib, yang baik, halal. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, amalan yang mutaqabbal, yang diterima. Karena tidak semua amalan diterima oleh Allah. Ya. Udah hafal semua jemaah? Ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu di belakang udah hafal semua doa tersebut? Dibaca enggak ada setiap hari, setiap pagi? Sekarang kita harus lebih banyak praktek. Ya. Ana mengira mengaji sini udah ustaz buya berkali-kali ngaji udah, insyaallah enggak kekurangan ilmu gitu ini. Betul jemaah sekalian? Betul enggak? Setiap pagi ada kajian di sini. Masya Allah, luar biasa. Maka kita memohon kepada Allah pertolongan untuk mengamalkan ilmu. Ya. Sebelum dilanjutkan, insyaallah dah hafal semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. 3 perkara Ibu sekalian. 2 kebutuhan rohani kita dan 1 kebutuhan jasmani kita. 2:1. Ilmu, amalan, kebutuhan rohani. Rezeki yang dimakan, yang diminum, kebutuhan jasmani. Dan jadi yang lebih utama memenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan rohani sebelum kebutuhan jasmani. Makanya Rasul meminta terlebih dahulu, as'aluka ilman nafi'an, aku memohon kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Baik. Jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan bahwa judul kajian di pagi hari yang penuh keberkahan ini, keagungan ilmu agama. Keagungan ilmu agama. Tentu ini pembahasan yang luas, dan para ulama telah menulis berbagai kitab yang menjelaskan keutamaan ilmu dan penuntutnya atau ahlinya. Ya. Dalil-dalil di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam banyak sekali yang menjelaskan keagungan ilmu. Bahkan ya, kata kunci dalam seluruh kebaikan itulah al-ilmu. Ya. Kebaikan dunia dan akhirah, dan semua kita menginginkan hal itu. Maka doa kita, doa sapu jagat, apa doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memohon kepada Allah seluruh kebaikan dunia dan akhirat.
hasanah, mencakup seluruh hasanah kebaikan. Baik, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, dia memohon kepada Allah hasanatan fid dunya, hasanatan fil akhirah, tapi dia tidak mempelajari ilmu agama, mungkin dia mendapatkan kebaikan? Jemaah sekalian rahimakumullah, dia tidak mempelajari ilmu, dia tidak mengenal bagaimana meraih kebaikan, jalan-jalan kebaikan dunia dan akhirah. Mungkinkah dia bisa meraih kebaikan tersebut? Tidak mungkin. Kebaikan tidak akan mungkin diraih kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Insyaallah ini hadis dah sering sampaikan para buya dan ustaz ya. Man, barang siapa, yuridillahu bihi khairan, yang Allah hendaki kebaikan baginya, yuridu bihi, Allah kehendaki kebaikan untuknya, yufaqqihhu, Allah jadikan dia orang yang faqih, yang paham, yang mengetahui, yang memahami fid din, di dalam urusan agama. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bila Allah membimbing kita, jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, dan menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada ilmu, dan dituntun kita untuk datang ke majelis ilmu atau mendengar ilmu, atau bertanya pada buya, para ustaz, para guru tentang ilmu, maka itu sebagai pertanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Artinya, bila tidak ada keinginan dalam diri kita untuk mencari ilmu, belajar ilmu, duduk di majelis ilmu, membaca buku ilmu, membaca Al-Quran, membaca hadis, itulah sumber ilmu, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jika Allah tidak menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, mungkinkah seorang hamba bisa mendatangkan kebaikan dengan sendirinya untuk dirinya? Mungkinkah jemaah? Karena seluruh kebaikan di tangan Allah. Wa biyadikal khair. Seluruh kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, mari ya, kita senantiasa bersungguh-sungguh perbedaan umur, usia tidak menghalangi kita untuk mendengar ilmu. Jika kita tidak seperti mungkin para mahasiswa yang belajar secara intensif atau hadir majelis ilmu ya rutin, akan tetapi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, bahwa kita tidak pernah absen dalam perjalanan hidup kita ini dari mendengar ilmu, bertanya. Apalagi zaman sekarang ini kemudahan luar biasa ya, gak bisa baca bisa mendengar, luar biasa ya sarana media dan ilmu zaman sekarang ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ilmu yang harus kita pelajari, yang merupakan sumber kebaikan, yang mendapatkan pujian di dalam Al-Quran dan hadis. Apakah ilmu membuat pesawat? Ilmu tentunya ilmu agama, ilmu syar'i. Lalu bagaimana dengan ilmu umum, Ustaz? Teknologi, berbagai ilmu yang bermanfaat untuk umat manusia
secara hukum asal, jika ilmu itu bermanfaat dalam urusan dunia dan mendukung juga untuk terlaksananya kegiatan ibadah kita, pada hukum asalnya ya boleh-boleh saja. Bahkan bila niatnya untuk memudahkan kita beribadah, ya tergantung niatnya. Tapi sebatas ya, atau hanya dilihat dari sisi asal muasal ilmu tersebut yang hanya akan menyelamatkan kita dari azab Allah dan memasukkan ke dalam rahmat Allah, itu surga, adalah ilmu din yang wajib kita pelajari. Adapun ilmu yang lain umum ya, yang membahas tentang masalah urusan dunia dan berbagai sarana media untuk kemudahan kehidupan manusia dan membantu kita untuk melaksanakan berbagai agama dan ibadah kita, maka tergantung niatnya. Nah, dan jelas tidak wajib, tapi sangat dianjurkan juga bila hal itu berkaitan dengan kesempurnaan pelaksanaan ibadah kita. Taib. Jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang merupakan sumber keselamatan tadi, ilmu syar'i, ilmu agama yang mencakup 3 perkara secara umum. Pertama adalah ilmu tentang Allah. Ini yang pertama ya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikenal dalam istilah agama ma'rifatullah. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul alaihi salatu wassalam. Sallu ala nabi ya jamaah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Setiap disebut nama Nabi, kita bersalawat. Tapi tidak mesti teriak bersalawat tadi. Ya cukup memperdengarkan diri sendiri atau mungkin yang ada di samping kita. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ya, ma'rifatun Nabi alaihi salatu wassalam, ini adalah ilmu yang kedua yang harus dipelajari, yang wajib dipelajari. Yang ketiga, ma'rifatud din, mengenal agama, mempelajari agama Islam ya, yang mencakup akidah, keimanan, keyakinan, yang mencakup ibadah, akhlak dan muamalah. Ini secara umum ya. Yang landasannya imannya, landasan imannya 6. Yang landasan keislamannya adalah 5 ya, rukun iman dan rukun Islam. Dan juga di atas itu semua adalah al-ihsan ya, sebagaimana dalam hadis Jibril ya, hadis Jibril. Jadi Jibril datang pada Nabi alaihi salatu wassalam bertanya 3 perkara. Dan juga ditambah lagi pertanyaan tentang masalah kiamat. Kata Jibril, sampaikan kepadaku atau kabarkan kepadaku tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Nabi menjawab, Islam tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian iman, kata Nabi, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadar khairi wa syarri. Ya. Kemudian setelah jawaban tadi, Jibril langsung mengatakan shadaqta, benar jawabanmu Muhammad. Aneh, bertanya tapi membenarkan jawaban, berarti dia telah tahu jawabannya. Nah, kemudian yang ketiga, ihsan. Rasul menjawab, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau mengibadati Allah seolah-olah melihat Allah. Jika itu tidak akan mungkin, tidak mungkin kita dunia melihat Allah langsung, maka yakinlah, hadirkan dalam diri kita dalam beribadah, dalam menjalani hidup ini, annahu yarak, Allah melihat kita. Muraqabatullah, pengawasan Allah dihadirkan dalam setiap ya keadaan, kondisi, perilaku, tindak tanduk kita, sikap kita, ibadah, ucapan, perbuatan,
dan dalam segala perihal dan ahwal kita hadirkan pengawasan itu, bahwa Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar dan seterusnya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Oleh karena itu, ketiga hal itu akan ditanyakan di alam barzakh. Man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk. Subhanallah. Siapa Rabbmu yang diibadati, yang engkau cintai, agungkan di dunia? Wa man nabiyyuk, nabi yang kau ikuti, jadikan sebagai uswah qudwah. Wa ma dinu, agama menjadi pedoman hidupmu, menjadi pedoman hidupmu di dunia, yang diikuti, diamalkan, dilaksanakan. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembahasan kita, keagungan ilmu agama. Itulah 3 pembahasan utama ilmu. Seluruh ilmu Islam ini tidak keluar dari pembahasan itu, tidak keluar dari hal itu, 3 perkara tersebut. Maka pembahasan secara terperinci, dan itu yang umur yang kita miliki tidak cukup untuk membahas satu persatu. Maka seorang yang ingin bahagia, ingin selamat, mengambil dari ilmu-ilmu yang telah terdapat dalam agama, bersumberkan Al-Quran, bersumberkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang dipahami oleh para generasi terbaik umat Islam ini, sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Muhajirin wal Ansar, kemudian tabi'in, kemudian diikuti oleh imam-imam ahli sunnah, ya, sampai saat ini kan, ya. Kalau kita lihat sekarang ini dengan berbagai media sosial, sebagian penuntut ilmu sibuk dengan apa? Komentar sana, komentar sini, debat sana, debat sini. Ya, bukan itu hakikat ilmu, ya jemaah. Dan hakikat ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu yang akan menanamkan dalam diri kita sifat takut kepada Allah, bertambah cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, khasyah, semakin dekat kepada Allah, semakin jauh dari maksiat dan dosa. Hati semakin khusyuk, jiwa semakin tawadhu, tutur kata semakin santun, sikap semakin bijak. Itulah ilmu yang harus kita pelajari. Bukan memperbanyak, ya, wawasan keilmuan. Nah, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sejatinya yang hanya takut kepada Allah al-ulama, ahli ilmu. Ayat ini menjelaskan bahwa hakikat dari ilmu adalah khasyah. Hakikat dari ilmu agama adalah sifat takut, khasyah kepada Allah. Nah, karena ilmu yang bermanfaat, yang memperkenalkan kita kepada Allah sang pencipta yang kita ibadati, yang memperkenalkan kita kepada syariat Allah, syariat Islam yang menjadi pedoman hidup kita, dan yang memperkenalkan kita kepada Nabi sebagai penuntun yang menuntun kita untuk mengenal Allah dan melaksanakan syariatnya. Naam jemaah sekalian rahimakumullah, itulah ilmu yang akan melahirkan sifat cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, pasrah kepada Allah, takut kepada Allah. Sehingga di dalam beribadah kepada Allah jemaah sekalian rahimakumullah, kita gabungkan antara ketiga perkara tersebut: cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semua itu akan melahirkan ketundukan, kepasrahan kita kepada Rabbil Alamin. Apabila datang perintah Allah, sami'na wa ata'na. Datang larangan Allah, kami tinggalkan ya Allah. Bukan seperti sebagian kondisi kaum muslimin, datang perintah Allah, dilihat-lihat dulu, ini cocok enggak, sesuai enggak, ini kok sepertinya enggak sesuai dengan tradisi saya, kebiasaan nenek moyang saya, bapak saya, datuk-datuk saya, guru saya, buya saya, kiai saya, tuan guru saya, dosen saya, ustaz saya. Masih ditimbang-timbang dulu. Allah mengatakan,
dalam Al-Qur'an na'am wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Begitu juga dalam masalah larangan. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Itulah hakikat ilmu yang harus kita pelajari. Nah, tentunya kita wajib belajar karena tidak akan mungkin ya sempurna iman kita dan benar agama kita, soleh ibadah kita diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, setiap hari harus ada peningkatan dalam skala kualitas dan kuantitas ibadah kita dan agama kita. Setiap hari. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam setiap pagi mengucapkan doa yang tadi kita sampaikan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ini yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Setiap pagi. Wa rizqan thayyib, rizki yang thayyib, halal, bukan yang banyak. Karena betapa banyak orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Ya, betapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak tidak membawa keberkahan. Karena mungkin sumbernya, kemudian mungkin tidak ada kesyukurannya, capek mencari harta, capek menjaga harta, capek memikirkan harta, sehingga melalaikan dari ibadah. Itu kebanyakannya seperti itu. Tapi bila seorang yang Masya Allah diberi harta, dia soleh, taat, harta di tangannya tapi tidak di hatinya. Permasalahannya harta di tangan kita tapi di hati kita. Cinta dan rakus dunianya Masya Allah mendominasi hidupnya. Tayyib. Jemaah sekalian rahimakumullah. Maka kembali pada pembahasan yang pertama, ilmu. Adapun masalah keutamaan ilmu banyak sekali ya, dalil yang menjelaskan. Karena waktu yang tersisa ya tidak terlampau banyak, maka saya akan berusaha menyebutkan sebagian dalil dari Al-Quran dan hadis. Mungkin 2 dari Al-Quran, 2 dari hadis. Di antara dalil yang menjelaskan keagungan ilmu agama, firman Allah Subhanahu wa taala ya, perintah kepada nabinya untuk memohon tambahan ilmu kepada Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Naam. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, ucapkanlah wahai Muhammad, wa qur rabbi, ya Tuhanku, ya Rabbku, zidni ilman, tambahkan kepadaku ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berilmu. Dalam hadis disebutkan, inna wallahi inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Inna a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling berilmu ya, tentang Allah, tentang agama ini di antara kalian ana, saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling bertakwa dan takut, inni la atqakum wa akhsyakum lillah, yang paling bertakwa dan takut kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kendati demikian, setiap pagi alaihi salatu wassalam mengucapkan apa? Allahumma as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Karena Allah perintahkan, qur rabbi zidni ilma, katakan wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkan ilmu kepadaku. Ini menjelaskan keagungan ilmu. Maka kita setiap hari harus bertambah ilmu. Bertambah ilmu, karena ilmu sumber kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang jelaskan tadi, may yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Seorang yang Allah hendaki kebaikan baginya, Allah jadikan dia sebagai faqih fid din. Naam. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang pertama. Dan tidak terdapat di dalam Al-Quran perintah untuk ya meminta tambahan dalam sesuatu kecuali ilmu. Dan tidak terdapat
perintah untuk melakukan, perintah untuk memperbanyak melakukan suatu ibadah selain dari zikir. Udhkurullah dzikran katsira. Ini zikir. Enggak ada sallu salatan katsira seperti itu, enggak ada. Kalau zikir, udhkurullah dzikran katsira wadh-dzakirina Allah katsira wadh-dzakirat. Dan perintah tidak terdapat dalam Al-Quran perintah untuk memohon tambahan tentang sesuatu daripada ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Subhanallah. Dan antara zikir dan ilmu itu memiliki korelasi. Ya. Karena seorang yang berilmu dia akan banyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ya. Karena ma'rifatullah menjadikan dia itu senantiasa dekat kepada Allah, kecintaan kepada Allah. Maka orang yang mencintai sesuatu dia akan banyak mengingatnya. Seorang yang mengenal sesuatu dia akan cinta kepadanya. Bila cinta kepadanya dia akan banyak mengingatnya. Siapa yang paling kenal kepada Allah di antara kita? Rasul. Karena dia yang paling berilmu. Maka dia yang paling cinta kepada Allah. Dan kecintaan, di antara bukti kecintaan, kathratu dzikril mahbub, banyak mengingat yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Allah, lisan ini jangan pernah berhenti dari berzikir. Udhkurullah. Coba Bapak Ibu sekalian nanti keluar dari masjid, pulang ke rumah, ucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu Allahu akbar 4 kalimat. Berapa kali bisa diucapkan itu? Mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallah azim. Butuh biaya enggak? Butuh harus ngumpul 60 juta untuk pergi ke Mekah, wukuf di Arafah, tawaf di Ka'bah? Di mana saja bisa itu. Nah, maka seorang yang makin kenal kepada Allah dengan ilmu, ma'rifat tadi, semakin cinta. Bila cinta, dia akan selalu menyebutnya. Betul? Nyatanya seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka di antara dalil yang menjelaskan keagungan ilmu terdapat perintah memohon tambahan ilmu. Baik, dimana Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan ilmu bahwa ilmu sumber kemuliaan dan keagungan. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dunia dan akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yarfa', mengangkat. Ya. Yarfa'illah, Allah mengangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu, orang beriman. Nah, minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dan orang diberi ilmu. Darajat bukan satu darajat, darajat. Maka orang yang berilmu tentang agama, tentang Allah, tentang Rasulnya, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat. Ya. Loh Ustaz, tapi sebagian kok malah membenci ahli ilmu, malah membuat fitnah macam-macam Ustaz. Bukan ahli ilmunya yang rendah kedudukannya, yang hina ini yang hina kedudukannya. Karena orang yang hina tidak akan mengenal kedudukan orang yang mulia. Orang yang mulia itu yang hanya mengenal kedudukan orang yang mulia. Innama ya'riful fadl li ahli al-fadl dzul fadl. Yang hanya mengenal kemuliaan itu bagi pemiliknya, yang berhak mendapatnya orang yang mulia. Miskin ini, Masya Allah. 10 menit lagi, alhamdulillah, cukup nih jemaah. Jadi ahli ilmu terjangkau oleh Allah. Kendati penduduk dunia ini mencelanya, menghinanya, tapi Allah angkat derajatnya. Ya, karena standar penilaian bukanlah yang mayoritas, pujian mayoritas. Kenapa? Karena mayoritas kata Allah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, mayoritas itu berada dalam kondisi apa? Kondisi yang menyimpang. Nah,
Yang sedikit yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Wa aktsaruhum fasiqun, kebanyakan mereka fasik. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, beragama ini jangan ikuti mayoritas. Kalau itu yang kita ikuti, celaka kita. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, wa in tuti' akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ini kata Allah pada nabinya, wahai Muhammad, jika kamu mengikuti mayoritas manusia yang hidup di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini prinsip beragama jemaah. Ini pentingnya kita belajar ilmu. Ini prinsip agama kita. Ilmu mengajarkan kita seperti itu. Maka kalau kita istiqamah, datang ke masjid, salat berjamaah, cinta kepada Al-Quran, baca Al-Quran, banyak berzikir, mencintai Rasulullah, ya, mengagungkan ilmu, mengagungkan ahli ilmu, belajar ilmu agama yang benar. Kemudian ada orang yang membenci kita, enggak usah dihiraukan. Karena yang membenci tidak akan menyelamatkan, masukkan kita dalam surga, dan juga tidak akan menjerumuskan dalam neraka, betul? Siapa yang akan masukkan dalam surga? Allah dengan rahmatnya. Siapa yang akan mengangkat derajat kita? Allah. Ini prinsip beragama. Dengan ilmu kita memahami prinsip ini. Nah, kemudian, ya, enggak sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Ya enggak sama. Katakanlah, apakah sama orang yang ya'lamun berilmu dengan tidak berilmu? Yang enggak sama. Perbandingannya bagaikan siang malam, bagaikan langit dan bumi. Nah, enggak sama. Ya. Orang yang berilmu mendapatkan berbagai kebaikan, kemuliaan karena sumber kebaikan ilmu, sementara orang yang jahil tidak berilmu tenggelam dalam berbagai kesesatan, penyimpangan, kubangan maksiat, kubangan ya kejahatan macam-macam. Apalagi zaman sekarang ini, ya, zaman semakin canggih, berbagai media semakin masya Allah. Kalau kita tidak memiliki ilmu yang benar, ya, tidak bisa bagaimana meng-cross check, mengetahui, memilah-milah mana yang benar, mana yang baik, kita akan celaka, jadi korban. Maka sini pentingnya ilmu. Ya. Apakah kita masih ragu misalnya orang yang mengatakan, ya, meragukan tentang kebenaran Al-Quran? Coba. Orang yang belajar ilmu tidak akan mungkin ragu. Bang, siapa yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran? Jelas dia telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, itu 3 ayat yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, keagungan ilmu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian hadis tadi telah disampaikan. Hadis yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, tidak masalah kita ulang lagi. Saya mengajak kita semua mulai hari ini, Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini sampai untuk selanjutnya, sampai Allah mewafatkan kita di atas agama, di atas sunnah Rasul ini, ya, Islam ini, jangan lupa setiap pagi memohon kepada Allah 3 perkara ini. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, karena ini akan mendatangkan keberkahan hidup kita. Yang ketiga, amal soleh yang diterima oleh Allah. Enggak perlu banyak, tapi yang kita harapkan sedikit tapi diterima, berkualitas. Tapi kalau kuantitas dan kualitas ada dalam ibadah kita, oh masya Allah, Allahu Akbar. Tapi siapa jemaah? Jujur kita, yang berbicara semua yang mendengar, jujur kita. Kuantitas ibadah kita ini sekarang ini, pada zaman sekarang ini baca Al-Quran seharian ada enggak? Tapi coba membaca, buka media sosial kita, merubah status kita, curhat di media sosial kita. Baca Al-Quran, ada enggak 1 juz? Bisa enggak 1 hari kita baca? Zikir kepada Allah, tapi kita bisa mengikuti status kita, tua muda, generasi Z katanya kan macam-macam kan begitu, generasi milenial, ya na'am, atau apa nama istilahnya generasi zaman sekarang ini. Ini lupa kita, lalai kita.
Solat kita, enggak usah membandingkan terlampau jauh. Kita bandingkan dengan sahabat Muhajirin, enggak usah. Ya. Itu tentang masalah kuantitas, kualitasnya juga. Kualitas ibadah kita. Maka jika kita tidak mampu meningkatkan kuantitas, kualitas terus tingkatkan dengan dua hal. Nawaitu kita, ikhlasnya kita. Yang kedua, mengikuti Rasul atau tidak. Dua hal ini perhatian yang harus dalam ibadah. Makanya kita harus terus meningkatkan keilmuan. Ya. Beribadah kita, solat kita yang setiap hari, sudahkah ikhlas tulus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Seharian kita melakukan demikian itu, dan amalan-amalan yang lainnya. Ini kualitas dan kuantitas. Amalan mutaqabbalah yang memiliki dua syarat ini, ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasul. Nah, maka sedikit diterima oleh Allah, jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, itulah ahsan muamalah, yang terbaik amalannya. Taib. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tiga ini kebutuhan jiwa dan fisik kita. Rohani ini kalau tidak ada ilmu dan amal soleh, gersang, sekarat itu. Dan jika tidak ada sama sekali ilmu dan amal soleh, itulah mayat-mayat yang berjalan. Kok ada mayat yang jalan? Mayat itu dah mati, Ustaz. Betul, ada mayat yang berjalan. Apa bangkana maitan fa ahyainahu. Allah sebutkan seperti itu. Allah hidupkan, ada maitan ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshuna bihi. Allah berikan cahaya kepada mereka, cahaya ilmu, hidup dengan ilmu tadi. Maka hati yang tidak ada ilmu di dalamnya, jiwa yang tidak ada ilmu dalamnya, dan tidak ada amal soleh, itulah jiwa yang mati. Yang memiliki jiwa dan hati tersebut mati sebelum mati. Karena sesungguhnya kematian yang sesungguhnya, nih, sesungguhnya kematian yang sesungguhnya, diulang-ulang lagi, sesungguhnya kematian yang sesungguhnya, ya, adalah mautul qulub, matinya hati. Bagaimana matinya hati? Tidak ada ilmu, tidak ada amal soleh, tidak ada zikir, tapi di sana syubhat, riya, bid'ah, maksiat, kelalaian, mengikuti hawa nafsu. Itulah penyakitnya. Bila itu yang ada dalam hati dan jiwa, jiwa mati. Na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik. Maka perbaiki hati dengan ilmu. Apa ilmunya? Ilmu tauhidnya, agamanya, keimanannya, amal solehnya, zikirnya, taat kepada Allah. Jangan lalai, jangan lalai dari mengingat akhirat, jangan lalai mengingat kematian, jangan lalai dari mengingat rahmat-rahmat Allah, dan juga ingat terhadap azab-azab Allah. Kerana itu membuat hati kita hidup. Dan jangan lalai baca Al-Quran, jangan lalai berzikir kepada Allah. Ada 3 perkara jemaah, ini merupakan surga dunia. Ingin masuk surga akhirat, masuk surga dunia dulu. Apa itu? Ma'rifatullah. Ini yang pertama, kenal kepada Allah, iman, amal soleh. Qiraatul Quran, berzikir. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, berzikir. Itulah surga dunia. Wallahi jemaah, demi Allah, tanpa 3 ini enggak ada arti hidup kita. Coba sejenak merenung. Apa yang kita dapatkan dari kehidupan 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun kalau beri Allah Subhanahu, umur sampai 90 tahun itu sudah jarang manusia hidup sekarang seperti itu. Tapi dia tidak kenal kepada Allah, tidak mengenal Allah, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah berzikir kepada Allah. Maka perjalanan hidup mulai dari balik dia sampai akhir hayatnya tidak mengenal ketiga hal ini. Makanya dahulu para ulama salaf mengatakan, miskin ahlud dunia tarakud dunya walam yaduk ahla ma fiha. Miskin sekali penduduk dunia ini, ditinggalkan dunia tapi tidak pernah merasakan yang termanis, yang terlezat dalam dunia ini. Apa? Zikrullah, mengenal Allah, qiraatul Quran. Itu yang paling lezat. Keimanan,
Naam, jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian terakhir, ya, hadis yang ingin disampaikan, ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, mudah-mudahan kita masuk ke dalam, ya, golongan tersebut. Berapa menit lagi? Habis ya? 2 menit? InsyaAllah 2 menit bisa menyelesaikan membaca hadis ini. Baik. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Tirmidzi. Ya. Simak hadis ini menjelaskan keagungan ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari, ya, orang-orang yang mendapatkan keutamaan ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini yang pertama. Barang siapa yang menempuh satu jalan. Makna menempuh jalan ini bisa dia keluar, datang dari rumahnya ke masjid, ke sekolah, ke kampus, membaca, bertanya, mendengar, semua salaka tariqan, jalan ilmu. Dia menempuh jalan ilmu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya dengan menempuh jalan tersebut jalan ke surga. Jadi jalan yang paling singkat, jalan tol menuju surga adalah ilmu. Tol Sumbal Pekanbaru udah belum? Lama kan? Masih berliku-liku ya. Kalau 9 ya lama mas. Tapi kalau udah tol cepat sampai kan? Nah begitulah. Tol menuju surga adalah ilmu. Ini jalannya sabilul ilmu. Nah, maka ingin masuk surga dengan cepat dan singkat jalannya, tidak berliku-liku, ya ilmu. Terang benderang. Ini halal, ini haram, ini syubhat jelas. Nih. Jangan nyimpang kiri kanan. Kan begitu? Nih. Jalan menuju surga adalah ilmu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridha li talibil ilm. Malaikat mengembangkan sayap-sayapnya. Allahu akbar. Kenapa dikembangkan sayap-sayapnya? Ridha li talibil ilm. Kena ridha terhadap penuntut ilmu. Makanya mereka hadir di majelis ilmu. Ini sekarang yang hadir ini masjid, masya Allah. Allahu akbar, asmaul husna semua. Masya Allah. Ya. Allah, masya Allah. Ini hadir, malaikat hadir. Mereka sekarang mengembangkan sayapnya. Berapa sayap malaikat Jibril? Sayap malaikat Jibril berapa? Situmiya janah, 600. Enggak kebayang gimana ya 600 sayap. Kita tahu 2 sayap kiri kanan, tapi 600 gimana? Itu dikembangkan. Malaikat memiliki sayap, terbang kemana-mana, mencari majlis zikir. Begitu mendapatkan, halumu ila hajatikum, ayo ke sini. Ini yang kalian cari, ini yang kalian cari, ayo ke sini. Allahu akbar. Malaikat mengembangkan. Saya yakin sekarang malaikat mengembangkan sayap-sayapnya. Ridha li talibil ilmi. Allahumma anzil rahmataka alaina ya Allah. Turunkan rahmatmu kepada kami ya Allah di masjid ini, di semua kaum muslimin. Nah, malaikat mengembangkan sayapnya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang selanjutnya, wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil hatta al-hitan fi jawfil bahr. Penuntut ilmu, makhluk yang ada di permukaan bumi ini, di langit dan di bumi, bahkan sampai ikan yang ada di dalam laut, memohon keampunan. Berapa jumlah ikan yang ada di laut? Bukan di sungai, bahar. Berapa luasnya bahar, laut? Berapa jumlah ikan? Allah yang tahu. Semua memohon keampunan di langit dan di bumi. Manusia, makhluk yang lain. Dan mana yang lebih banyak penghuni langit dan bumi? Entah ya, habis waktunya, insyaallah. Penduduk langit lebih banyak dari penduduk bumi. Para malaikat lebih banyak dari manusia. Kemudian selanjutnya, wa inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib lailatal badr. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang beramal seperti qamar, bulan, ya, di atas bintang-bintang yang lain, lailatul badr, yaitu di malam purnama. Kemudian wa inna
wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wabir. Para ulama pewaris nabi. Jadi kita ini sesuai dengan kuantitas ilmu yang kita dapatkan, maka kita telah mewarisi nabi, ya. Kemudian setelah itu, ya, para nabi tidak mewariskan harta tapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mendapatkannya, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Mudah-mudahan majelis ini mendatangkan keberkahan, dan mudah-mudahan dari apa yang kita dengarkan tadi merupakan sebab untuk kita mendapatkan kebaikan dan mewarisi warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.